بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan seluruh makhluk yang lemah tidak mampu mendatangkannya. Kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan yang kita pergunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya akan kita menikmatinya di dunia ataupun setelah kita meninggal. Salam beserta selawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang Allah jadikan sebagai rasul, sebagai nabi terakhir yang wajib bagi setiap manusia untuk mengikutinya, mengikuti dalam hal akidah, mengikuti dalam hal ibadah, mengikuti dalam hal muamalah dan akhlaknya. Beliau adalah manusia yang kita harapkan perjumpaannya di hari kemudian kelak, yang kita harapkan syafaatnya, di mana akan nampak bagi kita semua seluruh kekurangan-kekurangan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun kita perhatiannya terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak di kemudian hari bahwa kita adalah orang yang muqassir, orang yang senantiasa luput dari berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masuk pada kesempatan ini surat An-Nas. Surat yang terdiri dari 6 ayat yang kebanyakan ulama mengatakan bahwa dia adalah bagian atau termasuk dari surat-surat Makkiyah. Sejumlah ulama juga mengatakan bahwa dia adalah Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb, Tuhan yang manusia. Apa yang dimaksud dengan Rabb adalah Khaliquhum wa Malikuhum, yang menciptakan manusia, yang merajai manusia, yang mengatur seluruh urusan manusia, susah ataupun mudahnya urusan manusia, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, "Qul a'udzu birabbin nas", ya Rabbnya manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya segala-galanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Tuhannya alam semesta. Apa itu alam semesta? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan An-Nas, Tuhannya manusia. Kenapa? Adalah sebagai bentuk pengkhususan. Ya, apa hikmah di balik pengkhususan itu? Adalah tasyrif, kemuliaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, manusia. Sehingga ya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bi rabbin nas, Tuhannya manusia. Nah, kemudian apa? Wa munasabati lil istighazati min syarril muassisi fi sudurihim. Kenapa? Karena yang berikutnya adalah disebutkan bi rabbin nas, manusia saja, dikarenakan di sana ada kecocokan. Ada kecocokan dengan permohonan perlindungan dari fi sudurin nas, pada hati-hati manusia.
fitudurin nas, karena manusia yang punya hati, manusia yang punya hati. Yang lainnya kita tidak tahu. Kita malaikat yang punya hati tidak tahu kita punya hati atau tidak. Yang jelas manusia nyata bahwa yang dengannya manusia meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah gangguan di mana manusia merasakan di dalam hatinya. Malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Yang merajai manusia. Kata Rabb yang artinya adalah memiliki, yang artinya di antara makna Rabb adalah memiliki, kemudian raja adalah yang merajai. Dua kalimat ini adalah kalimat memiliki, belum tentu yang memiliki itu adalah Tuhan. Belum tentu yang memiliki itu adalah sesembahan. Demikian juga raja. Belum tentu raja itu berarti dia sudah otomatis menjadi sesembahan atau Tuhan. Maka dua-duanya ini Malikin nas dengan Ilahin nas adalah penjelas daripada apa? Rabbun nas. Penjelas daripada Rabbun nas. Siapa itu Tuhannya manusia? Dia adalah yang merajai mereka. Siapa raja dan Tuhan manusia? Dia adalah sesembahan manusia. Yang kemudian kalimat Rabb, kita sudah tahu sebelum tadi bahwa Rabb itu adalah pencipta, merajai, yang mengatur, yang memberi rezeki dan yang menghidupkan, itu namanya Rabb. Yang memberi dan merajai, yang memberi rezeki itu adalah di antara makna-makna Rabb. Yang kemudian kalimat Rabb ini adalah qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa dia Tuhannya manusia? Yang mencipta, yang merajai, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang memberi kesehatan, yang memberi kekayaan, yang memberikan kemiskinan, yang memberikan penyakit. Semuanya ini adalah mengingatkan manusia tabiat manusia. Tabiat manusia untuk diingatkan akan Rabbnya, akan Tuhannya, akan Tuhannya. Kemudian Malikin nas, yang merajai manusia. Siapa yang merajai mereka? Tentu siapa yang mencipta, siapa yang memberi rezeki, siapa yang memberi kesehatan. Itu adalah Malikin nas. Itu adalah Malikin nas. Dia adalah yang raja. Itulah raja. Malikin nas. Rajanya manusia. Ilahin nas. Kalimat ilahin nas inilah inti daripada rentetan tadi kalimat-kalimatnya. Apa dia? Rabbun nas, Malikin nas, yang merajai manusia, yang menciptakan manusia, yang mengatur seluruh urusan manusia. Siapa yang mengatur? Maka dia adalah sesembahan. Dia adalah sesembahan. Artinya apa? Ketika seluruh manusia menyadari bahwa tidak ada pencipta selain daripada Allah, tidak ada pemberi rezeki selain daripada Allah, tidak ada yang memberikan kesehatan selain daripada Allah, maka ketika seseorang merasakan kesulitan, hendak beribadah, merasakan kesulitan, hendaknya meminta kepada Allah, merasakan kekurangan, hendaknya meminta kepada Allah. Dia hendak beribadah, maka hendaknya ibadahnya dia arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah ilahin nas, dia adalah sesembahan manusia. Dan beginilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia agar bagaimana senantiasa kembali kepadanya. Senantiasa diingatkan siapa yang memberi rezeki, siapa yang menciptakan, siapa yang mencukupi kehidupan manusia, dialah Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya terantarkan manusia bahwa yang memberi rezeki, yang menciptakanmu, yang merajaimu, yang mengatur urusanmu di dunia ini, mengatur rezekimu di siang dan malamnya, dialah yang berhak untuk disembah. Maka kalau hendak menyembah sesuatu, melakukan sebuah ibadah, jangan pernah memalingkannya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
min syarril waswasil khannas. Dengan apa manusia dari apa manusia itu meminta perlindungan? Dari keburukan waswas, dari keburukan bisikan. Dari keburukan apa? Bisikan. Bisikan apa? Bisikannya setan. Bisikan setan. Kemudian disebutkan di sini summiya bil hadasi. Nah, summiya bil hadasi bi kasrati mulabasatihi lahu. Disebutkan apa? Sama bisikan syaitan di sini sebagai hadas. Apa itu hadas? Baru. Kenapa? Karena likasrati mulabasati. Karena syaitan senantiasa, sering dan banyak kali membisiki manusia, membisiki manusia. Tentunya syaitan tidak pernah membisikkan manusia sesuatu kecuali dalam rangka keburukan. Entah itu memang bisikannya adalah buruk atau secara zahir ataupun batin, atau bisikan syaitan itu secara zahir dia adalah baik, namun secara batin makna daripada bisikan syaitan, tujuan daripada bisikan syaitan itu adalah apa? Adalah keburukan. Ya, sebagai contoh mungkin kita tahu bisikan syaitan. Semua orang orang yang dibisikin syaitan dengan keburukan dan secara zahir adalah mungkin diperintahkan untuk makan riba, diperintahkan untuk dibisikin untuk makan riba, atau tidak diperintahkan untuk makan riba tapi melakukan riba. Nah, syaitan tentunya tidak akan menyebutkan riba ini, tidak menyebutkan perzinahan itu, tidak akan menyebutkan pencurian, seluruh maksiat-maksiat yang hendak dibisikkan oleh syaitan kepada manusia. Maka syaitan tidak mungkin dia menyebutkan dengan nama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Tetapi syaitan menggoda manusia dengan apa? Dengan memberikan nama-nama yang selain daripada itu. Entah memberikan nama yang lain atau sekedar mengarahkan yang tujuannya pasti ke sana, namanya berzinahan, pasti ke sana, ke arah berzinahan. Walaupun dia tidak memberikan nama pada perzinahan itu selain daripada zina, perzinahan. Namun dia akan mengajak melakukan sebuah perbuatan, dengannya kita akan mengarah perbuatan kita mengarah kepada perzinahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Yang Allah larang adalah langkah-langkah menuju perzinahan. Semua juga orang tahu bahwa zina itu buruk. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang langkah-langkah menuju wasilah untuk sampai kepada perzinahan? Karena itu lebih mendatangkan bekas pada diri seseorang, lebih memahami bahwa langkahnya saja dilarang, jalan-jalan menuju perzinahan saja dilarang, apalagi dengan perzinahannya itu sendiri. Maka ini di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Yang kemudian di sinilah kita memahami bahwa di antara pekerjaan syaitan ketika hendak menggoda kita, menyuruh kita melakukan perzinahan, dia akan membawa kita, mengajak kita kepada langkah-langkahnya. Perbuatan wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada perzinahan. Maka dengan itulah manusia juga akan menyadari bahwa saya ini akan mengarah kepada perzinahan, saya ini akan mengarah kepada pencurian, saya ini perbuatan saya ini mengarah atau jual beli saya ini mengarah kepada riba. Maka demikianlah syaitan menggoda manusia. Oleh karena itu di sini disebutkan syaitan, bisikan syaitan dan bisikan manusia. Bisikan syaitan dan bisikan manusia, artinya syaitan juga menggoda manusia untuk mengarah kepada keburukan. Kemudian manusia pun demikian, karena syaitan itu adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh jin dan manusia. Syaitan itu adalah sebuah sifat yang bisa dimiliki oleh apa? Atau yang hinggap kepada jin dan manusia. Nah, adapun iblis, maka itu
Inilah sifatnya setan. Setan itu adalah sifat dari iblis. Makanya biasa ada orang mengatakan ketika orang dijahilin atau orang lain dijahilin, orang yang melihat kita, oh dia itu setan. Artinya apa? Kita lagi mempraktekkan perbuatan dan sifat-sifat setan. Kita mempraktekkan atau memperagakan sifat-sifat setan, yaitu menzalimi orang lain. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolonglah saudaramu yang terzalimi, yang menzalimi dan yang terzalimi. Dua-duanya perlu ditolong. Yang terzalimi diarahkan untuk menjauhi penyebab terjatuhnya dia sehingga dia dizalimi. Yang menzalimi diarahkan untuk apa? Ditolong dia dengan melarang dan memberikan nasihat ataupun memberikan tahziran, peringatan kepada mereka. Maka kemudian yang kedua, setan mungkin secara zahir menggoda kita baik, godaannya baik, mengarahkan kita kepada ibadah. Namun secara makna ternyata dorongan setan, bisikan setan adalah melalaikan kewajiban. Melalaikan kewajiban atau dengannya kita melakukan keharaman. Sebagai contoh, mungkin kita diajak untuk atau dibisikin sholat, rajin-rajin sholat, rajin-rajin berpuasa, atau mungkin berpuasa terserah, sholat atau banyak mengaji atau apa saja. Namun sholat kita perintah atau bisikan syaitan ini untuk kita sholat, ternyata di sana tujuannya ada, yaitu bagaimana kita lalai dari kewajiban yang lain. Mungkin kita disuruh sholat duha, qiyamul lail dan seterusnya, rajin bersedekah, rajin memperbaiki akhlak kita kepada manusia. Namun saat kita disuruh diperintahkan atau betul-betul melakukan bisikan setan tadi, karena mungkin anggapan kita bahwa ini adalah dorongan hati, kita anggapannya begitu. Ternyata di sana kita punya lalai dari memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang terlalu dalam, terlalu memperbaiki hubungannya terhadap manusia. Dan ini adalah baik secara zahir. Namun ternyata kita tidak pernah menggubris bisikan hati kita pun tentang bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Dan ini termasuk daripada istidraj, pelalaian syaitan. Demikian juga kita mungkin diantarkan untuk senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah. Namun ternyata di sana kita dibuat lalai dengan amalan sunnah tersebut. Dibuat lalai dengan kewajiban, sejumlah kewajiban kita. Mungkin sholat 5 waktu kita rajin, sholat duha mungkin kita rajin, sholat sunnah mutlak. Namun ternyata kita dibuat lalai untuk melakukan kewajiban sholat dari 5 waktu. Demikian juga kita rajin bersedekah. Setan membisikkan kita rajin bersedekah, karena kita tahu sedekah itu adalah nyata hasilnya, bahwa orang senang dengan pemberian. Ketika kita memberi, orang akan senang dengan kita. Kita juga akan merasakan demikian. Apa jadinya? Ternyata di sana kita dilalaikan oleh setan dengan tidak mengeluarkan zakat. Sedekah itu dengan perbedaan sedekah dengan zakat. Kalau sedekah tidak punya takaran tertentu, tapi zakat itu punya takaran tertentu dan waktu tertentu. Punya takaran tertentu dan waktu tertentu. Maka setan ini dibuat kita ini gampang bersedekah, itu gampang mengulurkan tangan kepada orang siapa saja kita temui, berapapun yang kita miliki. Namun ternyata sedekah yang kita lakukan ini ternyata kita lalai dari zakat, lalai dari zakat. Maka ini di antara cara setan. Ini di antara cara setan menggoda kita untuk melalaikan dan meninggalkan kewajiban kita. Demikian juga dalam jual beli. Dalam jual beli, seakan-akan jual beli itu bukan ibadah.
Nah, seakan-akan jual beli itu adalah bukan ibadah, sehingga kita pun digoda oleh syaitan untuk melakukan apa saja. Yang penting hasil usahamu, hasil keringatmu dari uangmu, maka engkau berjual beli, maka insya Allah boleh. Insya Allah engkau dapat untungnya, maka itu bagus. Padahal tidak semua hasil usaha, hasil keringat kita itu otomatis menjadi halal. Di sana Rasulullah SAW di antara tujuannya dia diutus adalah dua tujuannya. Bagaimana hati kita ini, niat kita ini senantiasa tepat, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana cara kita melakukan ibadah, melakukan semua persembahan kepada Allah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Maka ketika seseorang hanya berjual beli dengan memandang bahwa apa yang dia jual beli mungkin beras, beras hasil panennya, hasil kerjaannya, atau dia beli kepada orang, namun dia tidak mempedulikan, dia tahu bahwa ini adalah hasil keringatnya, uang yang dia peroleh adalah hasil keringatnya, semuanya insya Allah halal. Namun dia tidak mempedulikan cara jual belinya. Ternyata dia jual beli beras apa? Beras puluh. Dia jual 1 liter dengan mengganti apa? Beras biasa 2 liter. Maka ini adalah apa? Adalah kekeliruan. Kenapa? Karena itu adalah ini bahkan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa dia adalah makanan pokok yang tidak barang riba. Artinya tidak boleh dijual kecuali semisal 1 liter harus 1 liter. Kalau mau beli beras puluh, betul beras puluh ini lebih bagus namanya. Tapi bisa diperoleh dengan cara jual dulu beras biasanya, baru beli beras puluh. Tidak bisa. Dan seterusnya, ini masalah juga nanti. Kesana. Demikian juga ketika seseorang tidak mempedulikan tata cara jual uangnya, dia gambarkan uang dengan uang. Uang baru dengan uang, contoh uang baru dengan uang lama. Terbit uang baru ini banyak sudah mulai beredar. Uang baru 100.000 dikasih kembali 99.000. Dengan uang lama, maka ini tidak dibolehkan sama-sama uang. Kecuali uang rupiah dengan dolar, baru boleh. Baru boleh berbeda. Maka hakikat daripada manusia syaitan, terkadang dia menggoda kita, orang yang lemah keimanannya, maka akan tampak di hadapannya maksiat itu seakan-akan biasa, bukan maksiat. Artinya apa? Syaitan pun menggoda dengan kemaksiatan nyata, bahwa godaan syaitan ini adalah kita diarahkan kepada maksiat. Namun ketika seseorang mungkin lebih beriman, lebih memahami tentang mana yang baik, mana yang buruk, maka dia akan digoda dengan apa? Dengan ditampakkan hal-hal yang baik. Ditampakkan di hadapannya hal-hal yang baik. Makanya syaitan tidak akan pernah menggoda manusia selama kita masih hidup. Bahkan kita sekarang pun akan digoda oleh syaitan. Maka apa konsekuensinya kalimat tersebut? Bahwa apapun pekerjaan, profesi, bagaimanapun keilmuan kita telah belajar, saat kita belajar, syaitan pun menggoda kita. Saat kita tidak belajar juga, syaitan pun menggoda. Namun godaannya, metode menggoda syaitan ini itu tentunya berbeda. Maka cara menggodanya orang yang kayak kita mungkin biasa-biasa saja digoda sama syaitan. Tapi umpamanya seorang ulama yang punya keimanan yang kuat, itu berbeda cara menggodanya syaitan. Orang yang berkecimpung dalam dunia, maka dia akan digoda dengan dunia. Orang yang berkecimpung di dalam keilmuan, maka dia akan digoda dengan keilmuan. Dan orang yang berkecimpung dalam dunia jabatan dan seterusnya, harta, maka dia akan digoda dengan harta ataupun jabatan.
min syarril waswasil min syarril waswasil khannas. Dari bisikan atau bisikan hati. Waswas adalah bisikan hati. Khannas, siapa itu khannas? Syaitan. Bagaimana itu syaitan disebutkan khannas? Dia adalah khannas yang ta'akhir. Apa artinya ta'akhir? Berhenti. Kalau orang berdoa, membaca doa, ya, sebelumnya kita mau digoda sama syaitan, ya dia sudah pasang strategi godaan-godaannya. Saat kita membaca doa, maka dia pun ya molor dulu, tunggu nanti lagi kalau dia lalai. Nanti lagi kalau dia lalai. Maka begitulah pekerjaan setan. Dia akan melihat kita kapan lalainya. Kapan lalai? Kapan kosong lidah kita berzikir? Kapan kosong hati kita untuk mentadabburi dan memikirkan makhluk Allah Subhanahu wa taala? Kapan kosong kita tidak membaca Al-Qur'an? Kapan kosong dan seterusnya. Makanya orang-orang yang senantiasa digoda oleh syaitan itu awalnya apa? Awalnya adalah kekosongan hati. Makanya biasa ada orang apa? Pandangannya kosong begitu. Pandangannya kosong. Apa dia? Maksudnya kosong, tidak ada yang dipikirkan. Tidak ada yang dia pikirkan. Maka disitulah syaitan berpeluang untuk menggoda. Makanya zikir ini adalah benteng seorang mukmin. Kenapa? Benteng seorang mukmin dari makhluk lain. Karena musuh kita, kalau musuh kita yang nyata itu dari manusia satu. Tapi musuh kita yang tidak nyata, yang gaib ini ada di sana syaitan, ada di sana iblis, ada makhluk yang lain, ada makhluk, ada jin yang kita mungkin jin yang kafir tentunya. Ada iblis, ada makhluk lain yang buruk dan seterusnya. Itu adalah apa? Musuh-musuh kita lebih banyak dari yang gaib daripada yang nyata. Musuh kita hanya satu, yaitu yaitu manusia yang tentunya orang kafir tentunya. Itu nyata. Kenapa? Karena manusia ini memperagakan sifatnya syaitan. Sehingga apa? Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata bagi kalian. Siapa itu syaitan? Dari jin dan tuan nas, dari manusia dan dari jin. Maka min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan khannas, dari syaitan yang suka mulu-mulu waktunya untuk menggoda saat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita mendekatkan diri kepada Allah, berarti syaitannya menjauh. Saat kita jauh dari Allah, syaitannya mendekat. Syaitannya mendekat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah yang membisikkan manusia di dalam hati-hati mereka, di dalam dada-dada mereka. Bisikan syaitan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa di dalam hati manusia ada dua ruang. Ruang untuk syaitan di mana dia menggoda, dan ruang untuk para malaikat di mana dia membisikkan kita kepada kebaikan. Yang kemudian dua bisikan ini semua orang yakin akan keberadaannya, namun mereka belum pernah melihat dan mendengarkan secara nyata. Melihat dan mendengarkan secara nyata. Namun dia mengakui, semua manusia juga mengakui bahwa ini arahnya dari setan dan ini arahnya dari malaikat. Semua orang tahu bisikan. Maka itulah yang disebut juga apabila dia dari malaikat, maka dia adalah ilham. Kalau dia dari setan, maka dia adalah waswas. Dia adalah bisikan. Kalau dia dari setan, dia adalah waswas. Membuat kita ragu-ragu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan manusia kepada hati-hati mereka, idza
ghafilu an zikrillah. Tatkala mereka lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, bukan. Tetapi itu adalah zikir yang paling mudah untuk dilakukan. Zikir kepada Allah, baca Al-Quran, murajaah ilmu, murajaah hadis, menasihati, itu bagian daripada zikir kepada Allah. Itu bagian daripada salat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuwaswisu fi sudurin nas fi qulubihim idza ghafilu an zikrillah minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Kita dibisikin oleh jin, kita dibisikin juga oleh manusia. Oleh manusia. Di sini disebutkan bahwa yang bisa membisikkan kepada kami, yang membisikkan ke dalam hati seseorang adalah jin. Kenapa disandarkan juga manusia? Nah, apa yang disebutkan beliau di sini? Wa ala kulli yasmalu syarra labin wa banatil mamdurin wa aturidu ala al-awwal bi anna an-nas la yuwaswisu fi sududin nas fi sududin nas innama yuwaswisu fi sududin al-jin wa ujiba bi anna an-nas yuwaswisuna aidan bima yaliqu bihim fil zahir. Bahwasanya manusia juga itu membisiki dengan kata-kata yang cocok untuk mereka, yang tepat. Tidak seperti betul bahwa jin itu tak bisikan setan, bisikan jin dengan bisikan manusia itu berbeda. Itu berbeda. Adapun manusia, jin, maka dia membisiki hati. Adapun manusia membisikkan dengan apa? Mengumbar kalimat-kalimat tentunya. Mengumbar kalimat-kalimat. Sebagaimana bisikan manusia yang dari manusia ada dari setan, apa dia? Tidak usah dulu pakai jilbab. Jilbab itu dulu apa? Hatinya. Itu bisikan setan dari lisan manusia. Bisikan setan dari lisan apa? Dari lisan manusia. Jual beli. Ini jual beli modern. Padahal hakikatnya adalah riba. Ini kalau antum tidak lakukan tidak keren. Sulit antum jual beli, sulit antum begini. Itu setan. Sama dengan orang yang jual beli lagi marak sekarang mungkin. Apa itu? Dia memiliki, dia jualan, tapi dua metode yang dia gunakan. Satu MLM. Dia MLM ini dia kasih pilihan orang. Antum mau kerja seperti ini boleh, antum mau beli saja sambil baru kemudian juga tidak jadi masalah. Maka ini adalah syaitan. Ini adalah syaitan. Wala talbisu, yang yulabisuna alaih. Apa dia? Mereka mencampur adukan kebatilan dengan kebenaran dalam jual beli. Banyak. Yang kemudian dia pasang ustaz-ustaz. Kalau memang halal, haram, maka ini ustaz kita insyaallah mereka akan menegur kita dan seterusnya. Itu Allah Taala. Kita tidak tahu dan ustaznya pun tidak tahu mungkin secara nyata, tapi dia menghukumi apa yang diceritakan, apa yang nampak bagi. Karena seorang mufti, orang yang dimintai fatwa, itu pasti dia menghukumi apa yang dengan kadar pertanyaan yang tampak yang dia paham. Tidak mungkin dia, tapi nanti jangan sampai ada, tidak terjadi itu fatwanya nanti. Maka demikian. Itu di antara bentuk-bentuk apa? Waswasu jin. Ada insan, bisikan manusia terhadap manusia lain. Minal jinnati wan nas. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang membaca atau Rasulullah SAW hadis pertama, Rasulullah SAW apabila datang kepada siapa?
pada tempat tidurnya, hendak tidur, maka dia membaca 3 qul a'udzu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebanyak 3 kali. Nah, kemudian apa? Kemudian dia mengucapkan permukaan atau meniupkan, ya mulai dari meniupkan dengan mengeluarkan ludah kepada kedua tangannya, lalu kemudian mengusap seluruh tubuhnya ke wajahnya dengan seluruh tubuhnya yang mampu dia sampai. Nah, mampu dia ke kepalanya, ke mukanya, ke belakang, ke depan sampai kakinya. Nah, ini di antara doa sebelum atau zikir sebelum tidur. Nah, sebelum tidur itu dilakukan sebanyak 3 kali. Dan Syekh Abdul Razak menyebutkan tata caranya bahwa tata cara membaca 3 qul sebanyak 3 kali adalah baca dulu qul huwallahu ahad sampai selesai, kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, kemudian qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Itu terhitung satu. Nah, terhitung satu. Bukan digabung qul a'udzu birabbil falaq satu kali, 3 kali terus begitu. Tidak, atau satu-satu. Tidak, satu semuanya dulu, satu-satu. Semua sampai 3 qul selesai. Baru kemudian apa tadi dilakukan? Dengan meludah ke mana? Dengan ludah yang ringan kepada kedua telapak tangan, baru kemudian diusap ke wajah, kemudian ke seluruh tubuh. Kemudian hadis yang lain bahwa siapa yang membaca di pagi atau sore hari 3 surat ini, maka qad kufitum, maka sungguh kalian telah cukup untuk tidak digoda oleh syaitan dan tidak digoda dari jin atau manusia. Baik dibaca di mana juga di pagi dan sore hari. Nah, dan ini bagian daripada zikir-zikir pagi dan pagi petang. Dan pagi petang, zikir pagi petang tidak harus semuanya dibaca. Zikir pagi petang tidak harus semua doa zikir itu dibaca. Boleh dibaca, apalagi kalau orang pemula sedikit-sedikit, satu dulu, kalau Allah dirutinkan setiap hari dan pagi dan sore. Kemudian besoknya tambah berikutnya doa-doa yang lain. Kalau sudah terbiasa lagi lanjutkan lagi berikutnya. Dan ini kata siapa? Kata Syekh Sulaiman Al-Ruhaili Allah Taala, cara untuk apa? Cara untuk membiasakan diri untuk berzikir pagi dan petang. Tidak harus sekaligus, tapi satu-satu saja. Satu dulu, besoknya lagi kalau sudah terbiasa ini satu kali kita anggap bahwa tidak akan dilupa, dan seterusnya tambah lagi zikir yang berikutnya 1 atau 2. Kemudian setelah terbiasa lagi tambah lagi hingga akhirnya kita sempurna membaca doa atau zikir-zikir pagi petang. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai kurang dan lebihnya kita menyebutkan tafsir para ulama surat Juz Amma, juga surat Juz Amma. Dan kita lanjutkan dengan nama surat yang lain, Juz yang lain, kita surat Al-Baqarah atau surat Juz 29. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum.